Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toshi.id bersama gue Ricky yang akan menemukan kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint-Claude Myth Pegasus Seiya God Cloud. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Pegasus Seiya. Ini adalah salah satu karakter utama di dalam serial animenya yaitu Saint Seiya. Dan untuk figur yang akan gue bahas sekarang, ini adalah Pegasus Seiya versi dari God Cloud-nya. Yang pertama kali muncul di dalam serial animenya yaitu Saint Seiya The Hades Chapter Elysion. Yang pas itu si Seiya ini berubah menjadi God Cloud pada saat melawan Thanatos ya. Yang menurut gue wujud dari si Pegasus Seiya God Cloud ini menurut gue dibuat dengan sangat keren ya. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari figur ini ya. Ini adalah figur Saint-Claude Myth yang dibuat oleh Bandai. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harga figur ini tuh kurang lebih di harga 1 jutaan lah ya, kurang lebih. Lumayan susah sih untuk cari figur si Seiya God Cloud ini untuk sekarang karena sudah cukup jarang ada yang jual. Lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya. Untuk box di bagian depannya ini kita bisa melihat figurnya ya dari si Seiya God Cloud. Dan juga ada gambar si Seiya-nya juga yang ada di animenya ya, gambar kartunnya. Di bagian tengahnya ada gambar objeknya juga. Di bagian atasnya ada logo dari Saint Seiya The Hades Chapter Elysion. Di bagian bawahnya ada logo Saint-Claude Myth dan juga ada logo Bandai. Untuk figur ini itu sudah cukup lama ya dirilisnya. Ini figur rilis di tahun 2008. Lalu untuk di bagian sampingnya seperti ini adalah gambar dari bagian objeknya ya, kayak lambang objeknya gitu. Terus di bagian sampingnya lagi atau di bagian belakangnya ini adalah box artnya, di mana di sini ada figurasi Seiya yang ada di Taman Elysion. Terus juga ada berbagai macam gambar-gambar pose dari si figur si Saint-Claude Myth Seiya ini. Lalu di bagian sampingnya lagi ini sama ya, kayak bagian sampingnya tadi. Ini ada gambar dari bagian objeknya. Terus juga di bagian atasnya seperti ini, kayak ada buletan gitu. Di bagian bawahnya seperti ini. Dan seperti biasa untuk box Saint-Claude Myth reguler ini kita bisa buka ya. Nah, kita bisa belah seperti ini dan kita bisa melihat isi dalam figurnya itu seperti apa di dalam boxnya ini. Jadi teman-teman langsung aja ya kita buka isi dalam dari box figur ini. Nah, teman-teman di sini kita dapat 2 buah blister ya dan 1 buah manual book di sini. Nah, kita mulai bahas dari blister yang pertama. Di sini kita dapat figur ya dari si Pegasus Seiya ya. Dan juga terdapat berbagai macam armornya, mulai dari armor bahu, tangan, kaki, badan, leher, dan juga berbagai macam parts-parts tangan penggantinya lah. Di sini kita dapat 8 parts tangan ya yang kita bisa ganti-ganti, mulai dari yang ngepel normal, ngebuka, terus ada yang menggenggam juga ya, terus ada yang kayak memegang senjata juga. Lalu untuk di blister kedua, di sini kita dapat berbagai macam kerangka dari bagian objeknya ya, terlihat di sini. Terus juga ada parts bagian sayapnya, terus bagian roknya, perutnya, terus juga ada bagian tatakan dari bagian objeknya ya. Lalu yang terakhir ya, di sini apa sih kita dapat manual book. Ini adalah berbagai macam petunjuk dari proses pemasangan ke bagian objek dan juga ke bagian figurnya. Untuk manual booknya sendiri cukup gede ya, cukup lebar menurut gua. Beda gitu dari manual book yang lain. Jadi untuk manual booknya kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu aja ya di dalam boxnya. Kita dapat 1 buah manual book, 2 buah blister di sini, dan langsung aja kita lihat objek dari si Pegasus Seiya God Cloud ini. Ini adalah objeknya dari Pegasus Seiya God Cloud, dan untuk bentuk dari objeknya ini adalah Pegasus ya, sesuai dengan Cloud dari si Seiya. Bentuk objeknya di sini terlihat, di sini ada Pegasus ya yang sedang kayak mau meloncat gitu.
Di sini bagian kakinya ya, yang terbang, dan juga di bagian belakangnya ada sayapnya yang cukup besar. Bentuk objeknya sih menurut gue ini kelihatan mewah dan juga kelihatan keren banget sih. Ditambah lagi dengan ukiran-ukiran di bagian armornya ini yang menurut gue sih menambah mewah dari objeknya ini. Bisa kalian lihat ya teman-teman. Apalagi kilauan dari armornya, terus juga dari bentuknya. Dan juga gue suka dengan lancip-lancip ya di bagian armor ini ya, seperti di bagian atas, terus di bagian sini kayak ada lancip-lancipnya gitu, yang menurut gue tambah keren dan kayak kelihatan lebih elegan dan mewah gitu ya untuk objeknya ini. Untuk letak-letak dari armor ya, di sini gue akan tunjukin ya. Untuk di bagian kepala ini adalah armor dari kepalanya. Terus di bagian sini ya, di bagian kayak punuknya ini adalah armor di bagian rok di bagian sampingnya. Ini rok bagian atas, bawah nih, atas bawah nih rok bagian kiri dan bagian kanan. Terus di sini armor bagian tangan ya, di sini tangan dan juga di sini lengan. Terus di bagian sini ini adalah armor bagian dadanya. Tapi untuk di bagian sini, di bagian dadanya ini ada parts tambahan dari bagian objeknya. Lalu di bagian sini ya, di sini terlihat ada kerahnya. Ini adalah bagian dari armor badan. Terus untuk di bagian bawahnya, nah di bagian bawah sini terlihat di sini ada bagian perutnya. Terus di sini adalah rok di bagian depannya terpasang di sini. Lalu di sini ada armor bagian paha, lutut dan juga bagian pahanya juga ya di sini. Terus di sini bagian kakinya yang terpisah. Lalu di sini adalah armor bagian bahu ya, bahu kiri dan kanan. Terus untuk pengait dari bagian bahu, di sini ada parts tambahan lagi dari bagian objeknya yang agak kecil ya. Terus di sini adalah rok di bagian belakangnya. Dan juga untuk di bagian paling bawah, di sini adalah parts pelindung tangannya. Empat-empatnya terpasang di bagian bawah sini. Dan yang terakhir, yang pasti adalah parts di bagian sayapnya yang terpasang ke bagian punggung dari armor badannya. Nah kurang lebih kayak tadi ya letak-letak dari armornya. Lalu dari proses pemasangan objek ini menurut gue sih gampang-gampang susah untuk proses pemasangannya. Yang pertama karena cukup rumit sebenarnya untuk pemasangan parts-parts armor ya ke bagian objeknya. Kayak ada parts-parts yang kecil-kecil gitu. Dan yang paling bikin ini susah itu adalah beberapa parts di bagian objek itu yang kurang presisi ke kerangka dari objeknya. Dan juga ada beberapa parts yang agak sedikit kendor menurut gua. Sebagai contoh untuk parts armor bagian sini ya, di bagian kakinya ini untuk masanginnya itu menurut gua agak keras. Jadi kalian harus masukin bener-bener masuk supaya ini di bagian kaki ini nggak gampang copot. Terus untuk parts di bagian lututnya yang di bagian bawah sini itu menurut gua sih sangat kendor banget ya. Jadi kayak kalau misalkan kita mau berdiriin objeknya ke bagian standnya itu seringkali untuk parts di bagian lutut ini gampang copot. Kalau kayak ditowel dikit aja itu udah copot. Untuk di bagian sini mungkin masih agak keras ya. Kalau untuk di bagian kiri itu menurut gua sih agak gampang sekali untuk copotnya. Terus juga untuk parts di bagian kakinya ya. Nah di bagian kaki ini juga gampang copot juga sebenarnya. Cuman ditowel, nah cuman diginiin aja itu udah copot. Jadi nggak gitu kencang gitu untuk parts kakinya ini. Jadi emang untuk kekurangan dari objek si Seiya God Cloud ini menurut gua sih ringkih ya. Jadi kalau kita angkat-angkat objek ini kalian harus hati-hati banget sih karena ya takutnya beberapa parts itu jadi berantakan. Lalu teman-teman kalau kita bandingin juga dengan versi yang ada di animenya, overall sih menurut gua untuk bentuk dari objek yang dibuat oleh Bandai ini overall sih dibuat dengan cukup mirip ya.
Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Pegasus Seiya Godcloth ya, yang sudah terpasang lengkap dengan armornya semua. Dan kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakan figurnya sendiri, overall menurut gue ini dibuat dengan cukup mirip ya dengan si Pegasus Seiya, sesuai dengan yang ada di animenya. Mulai dari bentuk armornya, bisa kalian lihat ya, untuk bentuk armornya dibuat dengan mirip banget. Terus juga ada ukiran-ukirannya, semua dibuat dengan sangat detail. Gue suka sih dengan ukiran dari Pegasus Seiya Godcloth ini ya, dengan ukiran-ukiran goldnya di bagian armornya semua, yang menambah mewah dan elegan lagi untuk si armornya Pegasus Seiya Godcloth ini. Untuk warna catnya juga gue cukup suka dengan warna catnya ya, kelihatan kinclong dan mengkilat, walaupun nggak 100% akurat dengan yang versi di animenya. Untuk yang versi anime itu menurut gue kayak lebih putih kebiru-biruan gitu ya, sedangkan untuk versi dari Saint Cloud Pit ini dia lebih ke silver putih gitu. Lalu untuk di bagian face sculpt-nya, untuk face sculpt-nya menurut gue ini dibuat dengan cukup mirip dengan si Seiya ya. Ekspresi mukanya dibuat dengan bagus. Terus juga dari sculpt rambutnya juga dibuat dengan keren ya. Dari sculpt rambutnya kayak kelihatan rapih dan keren gitu. Cuman sayangnya di sini kita hanya dapat satu face sculpt aja. Terus untuk parts-parts dari bagian armornya, di bagian kepala ini adalah armor plastik semua ya. Terus di bagian lehernya ini plastik. Di bagian dada plastik, untuk di bagian badannya itu terbuat dari armor besi ya. Di bagian bahunya nih bagian besi, untuk di bagian bawahnya ini bagian plastik. Di bagian lengannya besi, di sini besi, di bagian telapak tangan plastik, di bagian perutnya plastik, terus di bagian roknya ini semua terbuat dari besi semua. Untuk yang di bagian sini penutupnya ini terbuat dari plastik. Untuk di bagian paha, lutut dan juga di bagian pahanya ini ya, di bagian atas ini itu terbuat dari besi ya, di bagian betisnya. Terus untuk bagian kakinya ini terbuat dari plastik, jadi terpisah gitu. Emang kelihatan sih perbedaan warnanya ya, yang agak kurang menurut gua. Untuk di bagian besi itu warna silvernya lebih gelap, sedangkan untuk di bagian plastik itu warna silvernya lebih terang dan kinclong gitu. Jadi kayak kelihatan aja gitu perbedaan dari warna-warnanya. Lalu untuk bagian artikulasinya, untuk artikulasi bagian kepala ini kita bisa nengok kanan kiri ya sedikit. Walaupun terhalang untuk di bagian armor bagian lehernya ini. Jadi pergerakannya menurut gue cukup terbatas. Lalu untuk bagian bahunya bisa naik turun ya, seperti ini. Di bagian sininya juga kita bisa tutup, atau kita bisa buka ke bawah seperti ini. Di bagian dadanya nggak ada artikulasi sama sekali ya. Di bagian dada, perut itu nggak ada artikulasi sama sekali. Terus untuk bagian tangannya, ini kita bisa tekukin seperti ini. Terus kita bisa putar-putar juga untuk telapak tangannya, walaupun terbatas juga untuk pergerakannya. Di bagian roknya, ini kita bisa buka seperti ini ya. Terus bisa kita kemajuin juga seperti ini. Terus untuk bagian kakinya, ini kita bisa maju ke depan. Nah, untuk bagian lututnya, ini adalah hal yang menjadi masalah terbesar di dalam figur ini menurut gua. Ini nanti akan gue bahas. Ini kita bisa tekukin seperti ini ya, untuk bagian lututnya. Dan juga di bagian telapak kakinya ini kita bisa turunin dan kita gerak-gerakin juga seperti ini. Lalu yang terakhir untuk bagian sayapnya. Nah, sayapnya ini kita bisa buka seperti ini ya. Nah, kita bisa buka seperti ini, jadi bisa naik turun. Terus di sini kita bisa tekuk-tekukin juga. Jadi di sini ada artikulasinya. Untuk sayapnya ini dia tipe sayap yang polos ya. Maksudnya dia tipe sayap yang lama, yang rata gitu. Ya walaupun dari gue pribadi sih kelihatan kayak agak kaku ya gitu ya. Cuman kalau kita lihat itu kayak menambah keren sih untuk figur si Pegasus Seiya Godcloth ini. Kayak kelihatan sayapnya itu kinclong banget lah. Terus teman-teman untuk artikulasi kakinya juga menurut gue nggak terlalu seret-seret banget ya. Kalau kita goyang-goyangin seperti ini itu kayak agak sedikit loose menurut gue. Nah jadi pas kita melakukan pose-pose itu gue saranin sih pakai stand atau lu pakein glutak gitu supaya nggak gampang jatuh dan bubar lah. Lalu untuk di bagian lututnya yang tadi gue bilang itu untuk di bagian kedua lututnya ini sangat-sangat loose banget ya. Jadi gampang banget untuk copotnya. Di sini gue tambahin semacam kayak tisu gitu ya supaya dia itu lebih rekat lagi ke bagian lututnya. Sebagai contoh ya, ini gue akan copot nih untuk lapisan tisunya. Nah, kalau gue udah copot seperti ini, terus gue pasang. Itu gampang banget sih untuk copotnya. Nih. Tuh, dia langsung copot seperti itu. Jadi ya cukup ngeselin sih ya menurut gue ya. Karena ya kalau pada saat kita melakukan pose-pose itu untuk bagian lututnya ini gampang banget sih untuk copotnya.
teman-teman, jadi untuk figur Saint-Cloud Meet Pegasus Seiya God Cloud ini, walaupun ini figur sudah dibuat atau dirilis cukup lama ya, 10 tahun lebih untuk rilisnya, tapi menurut gue sih ini figur masih layak sih untuk menjadi koleksi dari kalian. Ya, walaupun masih banyak kekurangannya emang untuk figur ini, seperti untuk artikulasinya yang masih sangat terbatas, terus dari proses pemasangan armornya juga yang belum gitu presisi banget ya. Dan yang paling terbesar untuk kekurangan figur ini itu adalah di bagian parts lututnya yang itu gampang banget copot dan bikin ngeselin aja sih ya. Kalian harus akalin pakai semacam tisu atau perekat lainnya supaya parts lututnya ini nggak gampang copot. Karena kalau nggak pakai itu sama sekali, itu sangat-sangat gampang sekali sih untuk copotnya. Tapi kalau kita lihat dari secara visual ya, mulai dari penampakan dan detailnya, menurut gue sih ini figur sudah dibuat dengan sangat bagus. Mulai dari armornya, itu semua bentuk armornya dibuat dengan sangat mirip, terus ukiran-ukiran di bagian armornya dibuat dengan sangat detail, dan juga untuk face sculpt-nya si Seiya ini sendiri itu sudah dibuat dengan sangat mirip lah dengan si Seiya sesuai dengan yang ada di animenya. Dari objeknya juga dari secara penampakan itu sudah sangat keren banget, walaupun dari proses pemasangannya menurut gue cukup rumit dan masih ada beberapa parts yang kurang presisi lah. Oke teman-teman, jadi kira-kira itu aja ya video review dari gua yang bisa gue sampaikan. Dan bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.